Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita ada acara khusus ya. Jadi belajar Alkitab surat Yakobus dilanjutkan minggu depan. Hari ini kita akan belajar mengenai Lazarus yang kaya dan Lazarus yang miskin yang terdapat dalam Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Saudara-saudara yang di rumah boleh dilihat Alkitabnya ya. Saya akan membacakannya untuk saudara-saudara sekalian. Ayat 19, ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Ayat 20, dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Dan ia ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Ayat 23, orang kaya itu juga mati, lalu dikubur, dan sementara ia menderita di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ya di sini kita melihat ada Lazarus yang kaya dan Lazarus yang miskin. Tapi bukan karena miskin masuk surga, bukan karena kaya masuk ke dalam alam maut, bukan. Jadi kalau saudara nanti membaca di dalam ayat-ayat akhir, Lazarus yang kaya itu dihukum masuk alam maut karena dia belum bertobat. Sementara Lazarus yang miskin, ya, yang pengemis, yang hidupnya penuh dengan penderitaan, ya, bukan hanya miskin tapi juga sakit, ya, penuh borok, dia mendapatkan belas kasihan dari orang kaya itu, dari apa yang jatuh. Ya. Bahkan sampai anjing-anjingnya menjilati borok daripada Lazarus itu. Tapi Lazarus yang miskin ini, dia sudah bertobat. Dia percaya kepada Tuhan Yesus. Sehingga mereka di alam maut, ya, yang satu di surga. Nah, rupanya di dalam ayat 23 kita melihat bahwa alam maut itu dengan surga itu bisa saling melihat. Mereka bisa melihat Lazarus, mereka bisa melihat Abraham, mereka bisa melihat malaikat-malaikat. Jadi dari alam maut terlihat surga. Dari surga bisa melihat alam maut. Tapi di situ ada jurang yang sangat dalam. Dan mereka tidak bisa saling pergi ke sana ataupun yang dari sana pergi ke sini. Saudara yang dikasihi Tuhan, ya. Di dalam ayat 24, lalu ia berseru katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam api ini. Ayat 25, tetapi Abraham berkata, anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat penghiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ ke kami, kepada kami tidak dapat menyeberang. Jadi antara alam maut dengan surga itu ada jurang yang tak terseberangi, saudara dikasih Tuhan.
Di alam maut mereka menderita kepanasan, haus, pengen minum, tapi tidak mendapatkan air. Sementara Lazarus yang sudah bertobat, ya, mereka mendapat penghiburan, mereka bersama-sama dengan Abraham, mereka bersama dengan orang-orang percaya yang lain, mereka di dalam sukacita. Di surga tidak ada penyakit lagi, yang sakit di bumi, di surga tidak sakit lagi. Di surga juga tidak ada kuburan, karena di sana tidak ada kematian lagi. Di surga tidak ada ngengat, tidak ada karat. Di surga juga tidak perlu bulan, bintang, dan matahari. Kemuliaan Tuhan cukup menerangi surga tempat Allah berada. Ayat 27, kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu, Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Ayat 29, tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak, Bapak Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Ya, di sini diberitahukan. Ya, jadi yang satu bertobat, yang satu belum bertobat. Ayat 31, kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka juga tidak akan mau diyakinkan sekalipun seorang yang bangkit dari antara orang mati." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jadi dari ayat 27 dan 28 kita melihat ada seruan permintaan dari alam maut. Ya. Jadi orang-orang yang masuk ke dalam alam maut itu, mereka memohon supaya apa? Supaya saudara-saudaranya bertobat, ya. Supaya saudara-saudaranya percaya kepada Tuhan, supaya saudara-saudaranya jangan mengikuti, ya, kehidupan yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi Abraham ini mengatakan, di dunia ini, waktu zaman itu ada kitab Musa, ada kitab para nabi, di mana bagian-bagian itu diberitakan bukan hanya oleh nabi, bukan hanya oleh imam, tetapi juga ahli-ahli agama yang membimbing orang berdosa untuk bertobat. Kalau mereka tidak mau percaya kitab Musa, mereka tidak mau percaya kitab nabi-nabi, Abraham mengatakan, kalau seandainya ada orang, ya, dari surga turun ke bumi dan memberitakan, mereka juga tidak akan percaya. Jadi kuncinya, orang-orang di bumi itu harus percaya kepada kitab nabi, kitab Musa. Ya, kalau sekarang ya sudah lebih lengkap lagi, ada kitab Injil, ya. Bahkan ada Alkitab, perjanjian lama dan perjanjian baru. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, lebih lengkap lagi. Jadi orang yang mau belajar dari firman Tuhan yang disampaikan oleh pribadi-pribadi, oleh hamba Tuhan, oleh corong gereja, saudara-saudara, mereka bertobat, maka mereka akan masuk ke dalam Firdaus, mereka akan masuk ke dalam kerajaan surga. Tapi di sini ada satu permintaan, ya, yang disampaikan oleh orang-orang yang di alam maut itu. Ada saudara-saudaranya 5 orang, ya. Mereka rindu supaya mereka bertobat, supaya mereka jangan masuk ke dalam penderitaan itu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, saya ada sedikit gambar ya ini.
Ya, ini gambar mencoba membantu kita ya. Jadi kalau di sana ya dilihat, ya disinilah alam maut ya. Di sini sebenarnya ada jurang, ya jurang yang tidak terseberangi. Terus kemudian di sebelah sana ada surga. Bagaimana Lazarus yang pengemis itu mendapatkan penghiburan, ya. Ya, mereka juga ada yang memuji Tuhan pakai alat musik apa itu? Ya, saudara-saudara dikasih Tuhan. Ya, itulah bagian yang dari surga. Yang ini bagian dari alam maut, ya, di dalam neraka saudara-saudara dikasih Tuhan. Jadi yang di alam maut ini meminta supaya ada utusan, ya. Lazarus ini kembali lagi, tapi tidak. Karena di dalam dunia ini sudah ada Alkitab, sudah ada Injil, sudah ada kitab Musa, sudah ada kitab para nabi. Jadi kuncinya orang harus percaya kepada firman Tuhan. Mereka percaya bahwa Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk menanggung dosa mereka. Kalau mereka mau percaya bertobat, maka mereka tidak akan masuk ke dalam alam maut. Mereka akan masuk ke dalam kebahagiaan surgawi di dalam kehidupan yang kekal. Ya. Nah, di sini saya ada pelajaran yang ingin disampaikan. Apa yang diinginkan orang yang sudah mati bagi keluarganya yang ada di dunia ini, saudara? Yang diinginkan oleh orang yang sudah meninggal, baik mereka yang ada di surga maupun yang ada di alam maut sekalipun, mereka ingin keluarganya bertobat. Mereka ingin keluarganya percaya kepada firman Tuhan. Karena kehidupan di dunia ini hanya sementara. Senang pun ada batasnya. Susah pun ya akan berakhir juga. Yang penting di dalam kehidupan ini, kita harus benar-benar percaya kepada Tuhan. Hidup sesuai tuntunan kebenaran firman Tuhan. Menyadari bahwa saya orang berdosa. Menyadari bahwa Yesus begitu mengasihi, Allah begitu mengasihi. Sehingga dia mati di atas kayu salib, menjadi korban untuk menebus segala dosa saya dan saudara-saudara sekalian. Itulah yang diinginkan, teriakan dari alam maut. Demikian juga di dalam surga. Akan ada sukacita di surga bila ada satu orang bertobat. Ya, di dalam Injil Lukas itu ada perumpamaan anak yang hilang, dirham yang hilang, domba yang hilang. Ya, Tuhan menginginkan orang itu bertobat. Kalau ada orang berdosa bertobat, ada puji-pujian, ada sukacita di surga karena satu orang yang bertobat, saudara. Ya. Percaya kepada Alkitab, percaya kepada kitab Musa, percaya kepada kitab para nabi, percaya kepada Injil Tuhan, percaya kepada Alkitab. Kesempatan itu hanya pada sekarang ini. Kalau orang di dunia ini menyadari akan dosa-dosanya dan sadar ya kasih Tuhan, Tuhan berkorban untuk menebus kita. Saudara bisa percaya dan terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Dan kesempatan itu sekarang, bukan nanti, bukan setelah kita meninggal dunia, itu sudah tidak ada lagi. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah kesempatan bagi hidup kita, saudara. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini, ya di dalam acara belajar Alkitab dan doa, kita juga ada memperingati ya Ibu Chia Suiwan ya. Dia sudah pulang lebih dahulu 7 tahun yang lalu. Jadi hari ini kita akan berdoa untuk anak-anaknya, menantu, cucu, saudara-saudara. Ini menjadi peringatan yang penting bagi kita yang masih hidup di dunia ini.
Saya sangat mengenal betul dengan Ibu Suiwan ini, ya. Bagaimana dia bercerita ya, mengenai dirinya, mengenai penyakitnya, mengenai keluarganya, anak-anaknya. Dia ini adalah seorang ibu yang hebat. Dia mau belajar apa saja demi untuk anak-anaknya, saudara. Dia bikin kue, bikin apa saja dari ikan itu bisa jadi empek-empek, jadi segala macam makanan yang serba ikan. Sampai kerupuk pun dia bisa buat. Wah, saya sangat salut. Dan dia itu tidak pelit. Ya, kalau nanya-nanya itu dia kasih tahu. Sampai lapis aja ya yang harganya $50, dia kasih tahu begini, begini, begini. Pasti bisa jadi. Saudara, saya sangat ya senang kalau ke tempat dia. Ya, walaupun dia ngobrol, ya apa yang ada di rumah dia keluarkan. Saya bilang tidak usah, tidak usah. Ya kalau mau air putih cukup, ya. Tapi dia berusaha untuk memberikan yang terbaik. Saya melihat ibu ini sangat rajin. Menghadapi kesulitan-kesulitan, dia tidak takut. Menghadapi sakit penyakit, ya, dia hadapi dengan baik. Dia setia sampai pada akhirnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah kita semua yang masih hidup di dunia ini, terlebih lagi anak-anak, ya, menantu, cucu, saudara-saudara, belajarlah mengenai kerajinannya, ketekunannya, kesetiaannya kepada Tuhan. Tidak perlu diragukan lagi. Saudara-saudara dikasihi Tuhan. Tuhan ingin kita menjadi orang yang setia. Setia kepada Tuhan. Maka dia akan setia kepada keluarga. Maka dia akan setia kepada gereja. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dan berterima kasih di mana pada malam hari ini kami dapat berkumpul bersama-sama dengan jemaat-jemaat Tuhan. Bila pada hari ini kami ada peringatan, Tuhan kami berdoa untuk Melan, Novi, Adi, kami berdoa juga untuk menantu-menantunya, anak cucunya, di mana-mana tempat. Kami mau serahkan mereka kepada Tuhan. Tuhan pimpin mereka, Tuhan berkati iman, kepercayaan mereka kepada Tuhan. Tuhan tolong. Di dalam menjalani hidupnya, biarlah mereka selalu terus-menerus bergantung kepada Tuhan. Sebagaimana ibunya setia kepada Tuhan. Tuhan, tolong kami semua yang masih hidup di dunia ini. Biarlah kami belajar teladan yang indah di dalam menghadapi tantangan kesulitan hidup. Tuhan pimpin kami. Tuhan kuatkan keluarganya. Tuhan berkati mereka. Berkati iman mereka. Berkati masa depan mereka. Berkati kesehatan mereka. Berkati pekerjaan mereka, Tuhan. Tuhan tolong. Di dalam nama Yesus yang adalah Gembala yang agung, kami berdoa. Amin. Ibu Bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk di dalam pokok-pokok doa. Kita akan berdoa untuk negara dan bangsa Indonesia di dalam memerangi pandemi virus COVID-19. Ya, memang mengatasi persoalan ini sangat sulit. Tapi saya percaya Tuhan akan campur tangan, menolong Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para kepala-kepala daerah, ya kita doakan supaya COVID ini bisa diatasi dengan baik. Ya, kita berdoa juga untuk
vaksin, ya, kita doa juga untuk obat-obat yang sedang diteliti, ya kita doakan. Mari kita sama-sama bersahati, mengeluarkan suara, kita berdoa untuk hal-hal ini. Tuhan, Bapa kami yang di surga, kami mau berdoa Tuhan Yesus, untuk pemimpin kami Tuhan Pak Jokowi, amin, para menteri, polisi, tentara, jaksa, hakim, kepala-kepala daerah, sampai RT RW, kami serahkan kepada Tuhan. Tuhan tolong mereka, Tuhan jaga mereka, Tuhan lindungi mereka dari segala pencobaan, dari segala sakit penyakit. Tuhan tolong, berikan hikmat bijaksana supaya mereka bisa mengatasi pandemi COVID ini dengan benar, sehingga menghasilkan hasil yang baik Tuhan. Tuhan tolong Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk masyarakat Indonesia Tuhan. Tuhan sadarkan kami supaya kami taat kepada protokol yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Tuhan tolong mereka yang masih belum taat, Tuhan ketuk hatinya, Tuhan sadarkan mereka Tuhan Yesus. Supaya penyebaran ini bisa segera diatasi, bisa dihentikan Tuhan. Tuhan tolong supaya semua pejabat-pejabat bisa bahu-membahu bekerja sama untuk mengatasinya. Jauhkan dari mementingkan sendiri, jauhkan daripada mementingkan golongan Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga untuk penelitian vaksin, untuk vaksin yang sudah dapat, Tuhan tolong berkati vaksin ini untuk kekuatan badan bangsa Indonesia. Tuhan tolong. Tuhan tolong obat-obatan yang sedang diselidiki, yang sudah diuji coba, Tuhan tolong. Baik itu obat paten maupun obat herbal, kami serahkan kepada Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan warga dunia, bahkan warga Indonesia, warga Batam yang kena infeksi. Tuhan, kami memohon ampun. Kami memohon Tuhan, sentuh hati kami, sadarkan kami Tuhan, supaya kami berjalan di jalan yang benar, supaya kami kembali bertobat, supaya kami taat kepada pimpinan Tuhan. Tuhan tolong, sembuhkan Tuhan, jamah Tuhan, kuatkan. Tuhan berkati para dokter, juru rawat, petugas-petugas laboratorium, Tuhan tolong. Tuhan lindungi Tuhan, lindungi kami, lindungi mereka, lindungi warga Batam, warga dunia Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Kita juga akan berdoa untuk jemaat-jemaat yang sedang sakit, ya. Kita doakan Pak Narko yang ada darah tinggi, stroke, ya. Kita doakan. Kita juga berdoa untuk Pak Menahem, ya. Kita doakan terus, ya. Kita juga berdoa ya untuk Selfie, ya. Kita juga berdoa, ya. Kita juga berdoa untuk istrinya Pak Wiwi, ya. Kita juga doakan, dia ada sakit badan, ya. Kita doakan Emma, ya. Kita doakan. Kita juga berdoa untuk saudara-saudara kita yang sakit darah tinggi, yang sakit asma, yang sakit ringan, sakit-sakit sedang, kita doakan. Kita juga berdoa untuk jemaat yang stres, ya, mengalami gangguan emosi, bertengkar, ya, kita doakan. Kita juga berdoa untuk pekerjaan jemaat yang mengalami kendala. Yang mencari pekerjaan, kita doakan. Mari kita sama-sama kita berseru kepada Tuhan, memohon pertolongan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa kami yang di surga, kami mau berdoa Tuhan Yesus untuk saudara-saudara kami yang sakit Tuhan. Kami terus-menerus berdoa untuk Pak Narko. Tuhan, terima kasih untuk kemajuan-kemajuan. Kami juga berterima kasih untuk Pak Paulus, untuk kemajuan-kemajuan.
Kami mau serahkan Tuhan mereka kepada Tuhan. Tuhan jamah, Tuhan sentuh mereka, sembuhkan dengan sempurna. Biarlah mereka bisa bekerja kembali, mereka bisa bersaksi terus bagi Tuhan. Tuhan, terima kasih, Tuhan tolong. Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami, Pak Menahem yang ada darah tinggi, ada stroke, ada mengalami gangguan saraf. Tuhan tolong. Tuhan jamah dia, Tuhan sembuhkan dia. Tuhan, kami berdoa juga untuk Selfie, kami serahkan Selfie kepada Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan pakai obat, Tuhan pakai hati yang gembira, Tuhan pakai herbal, Tuhan pakai obat paten, Tuhan berkati. Tuhan, kami percaya dengan iman yang benar kepada Tuhan, maka dia bisa disembuhkan karena kuasa Kristus. Tuhan tolong. Tuhan, kami berdoa juga untuk Emma yang sakit badan, Tuhan. Tangannya sulit diangkat, Tuhan. Kesemutan, Tuhan tolong. Tuhan jamah dia, kasihani dia. Tuhan tolong segala persoalan-persoalannya, Tuhan bukakan jalan. Tuhan tolong, Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa untuk jemaat-jemaat yang sakit-sakit ringan, sakit kencing manis, darah tinggi, batuk, asma, kami serahkan kepada Tuhan. Tuhan jamah. Tuhan berbelas kasihan kepada kami, jemaat-jemaat Tuhan. Kami berdoa juga untuk Pak Gunawan, Tuhan Yesus, yang pinggangnya sakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dengan sempurna. Tuhan berkati obat dari dokter, obat yang dimakan, obat yang dioles, Tuhan berkati. Berkati istirahatnya, berkati dengan hati yang gembira. Tuhan, kami juga berdoa untuk Melani. Tuhan, puji Tuhan, Melani sudah lebih baik. Kami serahkan dia kepada Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan berikan kesehatan, Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa untuk Melan. Tuhan tolong dia, Tuhan Yesus. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dia, Tuhan. Tuhan tolong rencana-rencana pengobatannya, kami mau serahkan kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk anak-anak yang dikasihinya. Tuhan tolong. Tuhan tolong kami, Tuhan tolong saudara-saudara kami. Kami berdoa untuk yang stres, yang marah-marah, yang mengalami gangguan. Tuhan tolong. Tuhan jamah. Tuhan berikan damai, Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa untuk jemaat-jemaat yang mengalami masalah karena COVID ini. Pekerjaannya mengalami pendapatan yang kurang, sulit mencari pekerjaan. Tuhan hiburkan, Tuhan kuatkan. Berikan ketekunan, berikan kreativitas, berikan Tuhan pekerjaan yang bernilai, nilai tambah, Tuhan tolong. Tuhan berkati, pelihara Tuhan. Kami percaya di kala sulit pun Tuhan sanggup memelihara, memberkati anak-anak Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa untuk yang mencari pekerjaan. Tuhan tolong tuntun, Tuhan ketemukan dengan majikan yang baik, yang bisa memberikan pekerjaan. Tuhan tolong, Tuhan pimpin. Kami mau serahkan kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan berdoa kembali, kita bersyukur kepada Tuhan. Ya, pembangunan di Tiban itu boleh maju dengan sangat pesat. Ya, tanah-tanah yang roboh sudah diperbaiki, ditimbun kembali, ya, dibikin cor. Ya, kita doakan. Kita juga berdoa untuk pembelian rumah di sebelahnya. Kita serahkan kepada Tuhan. Kita serahkan langkah berikutnya kepada Tuhan. Kita juga berdoa untuk para donatur, ya, kita doakan mereka juga supaya Tuhan juga memberkati walaupun mereka juga mengalami kesulitan. Mari kita sama-sama kita berdoa untuk pembangunan di Tiban 3 ini. Tuhan, Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Engkau sudah menggerakkan orang-orang yang di sebelah Tuhan. Mereka bekerja dengan sangat giat dengan alat-alat canggih. Kami percaya karena Tuhan yang bekerja menggerakkan mereka. Tuhan, terima kasih.
Tuhan berkati mereka yang melakukan pekerjaan ini. Tuhan terima kasih untuk rumah yang Kau berikan bagi gerejamu. Tuhan tolong Tuhan Yesus. Biarlah pembangunan berikutnya Tuhan memimpin, Tuhan menolong orang-orang yang bekerja di situ, yang berkorban pikiran, tenaga, uang. Tuhan berkati mereka dengan limpah Tuhan Yesus. Berkati dengan kesehatan, berkati dengan kemenangan-kemenangan. Tuhan tolong Tuhan Yesus. Tuhan Bapa kami yang di surga, kami mau berdoa Tuhan untuk para donatur yang sudah memberikan dukungan dan akan memberikan dukungan lagi. Kami doakan mereka Tuhan. Tuhan pelihara iman mereka, pelihara pekerjaan mereka. Tuhan berkati keluarganya. Tuhan berkati masa depan mereka. Walaupun di masa krisis, mereka terus berbuah, mereka terus diberkati oleh Tuhan. Tuhan tolong. Tuhan Bapa kami yang di surga, kami berdoa Tuhan untuk rumah di sebelahnya. Bila Tuhan menghendakinya, kami membeli, kami pun menyerahkan kepada Tuhan. Biarlah kehendak Tuhan saja jadi dengan sempurna. Tuhan tolong. Tuhan tolong langkah-langkah berikutnya. Tuhan terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Yang berikut saudara yang dikasih Tuhan, kita juga berdoa untuk jemaat-jemaat yang ada di luar Batam, ya, yang ada di luar negeri, ya, yang ada di luar pulau. Kita doakan mereka supaya Tuhan memelihara mereka. Mari kita sama-sama kita berdoa. Tuhan, Bapa kami yang di surga, kami mau berdoa Tuhan Yesus untuk jemaat-jemaat, saudara-saudara kami yang ada jauh Tuhan. Baik mereka yang ada di Inggris Tuhan, baik mereka yang ada di Kedah, Malaysia, yang ada di Singapura, yang ada di Bandung, di Jakarta, di Jogja. Kami mau serahkan mereka semua kepada Tuhan. Yang ada di Taiwan, kami serahkan kepada Tuhan. Tuhan tolong, berikan kesehatan. Mereka yang bekerja, Tuhan berkati studinya, masa depannya. Mereka yang bekerja, Tuhan berkati dengan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Sehingga mereka bisa mengerjakan sebagai saksi Tuhan di dalam mereka bekerja. Tuhan tolong. Tuhan, kami mau menyerahkan masa depan mereka. Kami mau menyerahkan Tuhan, supaya mereka diberkati masa depannya. Diberkati Tuhan, pekerjaan usahanya. Tuhan tolong. Tuhan ketemukan dengan orang-orang yang baik. Ketemukan dengan gereja yang baik Tuhan. Tuhan tolong Tuhan Yesus. Segala kebutuhan, segala keperluannya kami serahkan kepada Tuhan. Tuhan peliharalah saudara-saudara kami yang ada di luar Batam ini. Sebagaimana Tuhan sudah memelihara kami di tempat ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Doa-doa yang belum sempat didoakan, silahkan untuk menyampaikan doanya kepada Tuhan. Tuhan, Bapa kami yang di surga, kami mau berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang ada di Hong Kong, yang ada di Sidoarjo, Surabaya, di Bandung. Kami mau serahkan mereka kepada Tuhan. Tuhan tolong gerakan hati mereka supaya mereka percaya kepada Tuhan, supaya mereka membukakan hatinya Tuhan untuk Engkau. Kami berdoa untuk saudara kami, Tuhan ketemukan dengan orang-orang Kristen yang baik, yang bersaksi. Tuhan pakai kami untuk menjadi saksi, untuk membawa mereka kepada Tuhan. Tuhan tolong Tuhan Yesus. Tuhan kami mau berdoa untuk Rino yang harus cuci darah. Kami mau serahkan dia kepada Tuhan. Tuhan jamah dia. Tuhan tolong segala biaya yang diperlukan. Tuhan tolong, Tuhan campur tangan. Tuhan kami percaya hanya dengan iman kepada Yesus, maka dia akan mengalami kemajuan, mengalami kesembuhan. Tuhan tolong Tuhan Yesus. Kuatkan imannya Tuhan.
Tuhan, Bapa kami yang di surga, kami mau berdoa Tuhan Yesus untuk pelayanan kami Tuhan. Kami mau menyerahkan kebaktian pagi, kami mau menyerahkan kebaktian online, kami mau menyerahkan pemuda remaja kepada Tuhan. Tuhan jaga kami, lindungi kami dari penyakit-penyakit. Tuhan tolong, biarlah di masa sulit sekalipun, kami sungguh bergantung kepada Tuhan. Kami taat kepada protokol Tuhan. Tuhan tolong Tuhan Yesus. Tuhan berkati jemaat-jemaat yang datang, berkati jemaat-jemaat yang mengikuti secara online. Biarlah kami tetap terpelihara. Kami setia kepada Tuhan. Kami sungguh-sungguh mengalami kemajuan-kemajuan. Tuhan tolong Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa untuk jemaat-jemaat semua. Tuhan, yang hadir di tempat ini, yang ikut kebaktian online. Tuhan, pimpin kami. Tuhan, tuntun kami. Tuhan, berkati kami. Tuhan, pelihara kami. Jadi kehendak Tuhan dengan sempurnanya. Haleluya. Amin. Ya, silakan duduk. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ya jangan lupa hari Minggu kalau saudara mau datang di sini, ya kita dengan tempat yang terbatas, ya cuci tangan dulu atau hand sanitizer, pakai masker, ya terus menghindari kerumunan. Kita harus taat kepada protokol, ya. Kita juga terus-menerus berdoa. Kita berjalan bersama-sama. Tuhan memberkati sampai hari Minggu.